Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita masih tentang bilangan perpangkatan dan bentuk akar. Kali ini Ibu akan membahas tentang operasi hitung bentuk akar. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan rasional yang hasilnya adalah bilangan irasional. Nah, contoh bentuk akar, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Yang mana bilangan-bilangan ini tidak bisa ditarik akarnya. Jadi, inilah yang disebut dengan bentuk akar. Bilangan rasional itu apa? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B adalah bilangan bulat dan B-nya tidak sama dengan 0. Jadi B-nya tidak boleh 0 ya. Itu yang disebut dengan bilangan rasional. Sekarang, apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Nah, sekarang di sini contoh-contoh yang termasuk bukan bentuk akar. Contohnya akar 4. Kenapa dia nggak dibilang bentuk akar? Karena akar 4 ini ternyata dia bisa ditarik. Akar 4 itu artinya berapa kali berapa biar 4. Ternyata akar 4 ini adalah 2. Kemudian akar 9. Akar 9 ini bisa ditarik akarnya. Berapa kali berapa biar 9. Ternyata itu adalah 3. Kemudian akar 16. Akar 16 ini berapa? Berapa kali berapa biar 16? Berapa kali berapanya ini bilangannya harus sama ya. Jadi bentuk akar ini kebalikan dari bentuk pangkat. Kalau bentuk pangkat itu 2 pangkat 2 hasilnya 4. Nah, sekarang akar 4 itu artinya adalah 2. Akar 9 itu dari 3 kali 3. Maka akar 9 itu hasilnya 3. Akar 16 itu adalah 4. Karena 4 kali 4 adalah 16. Kemudian akar 25. Akar 25 itu berapa? Ternyata akar 25 itu adalah 5 kali 5. Itulah yang disebut dengan hasil dari bahwa ini bisa ditarik akarnya, ada hasilnya. Makanya dia tidak dibilang bentuk akar. Beda sama yang tadi, akar 2, akar 3, akar 5, akar 7. Dia tidak bisa ditarik akarnya, maka dia disebut dengan bentuk akar. Nah, sifat-sifat operasi hitung bentuk akar. Sifat yang pertama, ketika ada bentuk akar P, akar A ditambah Q, akar A, maka sama dengan, nah akarnya ini sama-sama akar A. Maka P-nya kita jumlahkan, P ditambah Q, P ditambah Q akar A. Kemudian sifat yang kedua ketika dia dikurang. Ketika dikurang, bentuk akar yang di dalamnya juga sama. Maka cara menyederhanakannya, langsung P-nya dikurang dengan Q dikalikan dengan akar A. Contohnya, tentukan hasil dari 6 akar 3 ditambah 5 akar 12 dikurang akar 27. Cara menyelesaikannya. Sekarang 6 akar 3 ditambah 5 akar 12 dikurang akar 27. Sekarang 6 akar 3 ini udah paling sederhana. Akar 3 ini sudah nggak bisa lagi dipecah ya, nggak bisa disederhanakan. Maka kita tulis 6 akar 3. Kemudian 5 akar 12. Nah, bentuk ini ternyata masih bisa disederhanakan akar 12-nya ini. Akar 12-nya cara menyederhanakannya, kita cari bilangan 2 angka yang mana itu satu bisa ditarik akarnya, yang satu dia tetap di dalam akar. Karena akar 12 ini ternyata dia nggak bisa kalau langsung ditarik akarnya. Jadi ternyata 12 ini kita rubah menjadi 4 kali 3. Nah, kemudian 4 kali 3 kan 12. Kita hanya merubah aja bentuknya. Nah, sedangkan akar 4 itu sendiri ada hasilnya. Hasilnya adalah 2. Jadi keluar dari akar yang 2 ini. Sedangkan akar 3-nya nggak bisa karena dia memang murni bentuk akar ya. Nggak bisa ditarik. Jadi dia tetap di dalam akar. Kemudian dikurang. Akar 27 lagi. Akar 27 ini kita rubah menjadi 9 kali 3. Nah, 9 kali 3. Akar 9 bisa ditarik. Akar 9 itu adalah 3. Kemudian yang akar 3 ini nggak bisa ditarik. Jadi dia tetap di dalam
akar. Setelah itu kita lanjutkan, 6 akar 3 kita turunkan, kemudian di sini 5 kali 2, 5 kali 2 adalah 10. Jadi 10 akar 3 dikurang, 3 akar 3 kita turunkan. Setelah itu, nah kita lihat bentuk yang di dalam akar semuanya sama. Bentuk akarnya akar 3, akar 3, akar 3. Nah kalau sudah bentuknya semua sama, tinggal kita operasikan di luar akar ini. 6 ditambah 10 dikurang 3. Dihitung seperti biasa. 6 tambah 10 adalah 16. Dikurang 3. Hasilnya adalah 13. Kita kalikan akar 3. Jadi 13 akar 3. Jadi akar 3 ini kita misalkan seperti variabel atau seperti buku. Jadi ada 6 buku ditambah 10 buku dikurang 3 buku. Maka hasilnya ya 6 tambah 10 dikurang 3, jadi ada 13 buku. Jadi kita anggap akar 3 ini sebagai variabel karena dia sudah bentuknya sama. Itu adalah sifat dari operasi hitung bentuk akar yang pertama. Kita lanjutkan. Sekarang adalah sifat pada operasi bentuk akar yang kedua. Di sini P akar A dikalikan Q akar B. Nah, kalau bentuk akar dikalikan, maka cara menghitungnya yang di luar akar kita kalikan sendiri, P dikalikan Q, yang di dalam akar kita kalikan sendiri, akar A dikalikan akar B. Jadi hasilnya seperti ini, P kali Q dikalikan A kali B di dalam akar. Contoh, tentukan hasil dari 2 akar 6 dikalikan 3 akar 15. Jawabnya 2 akar 6 dikalikan 3 akar 15. Maka 2 kita kalikan 3. 2 kalikan 3 hasilnya 6. Sekarang akar 6 kalikan akar 15. Jadi di dalam akar tetap di dalam akar. Akar 6 kali 15 ternyata 90. Nah, akar 90 bisa kita sederhanakan. Bisa kita sederhanakan dengan cara 9 kali 10. Akar 9-nya sendiri adalah 3, akar 10-nya tetap di dalam akar. Nggak bisa keluar. Setelah itu 6 kalikan 3 hasilnya adalah 18, akar 10. Jadi untuk sifat operasi pada bilangan akar yang kedua adalah ketika dia dikalikan, maka di luar ini kita kalikan, yang di dalam akar juga kita kalikan. Seperti ini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nak ya, pelan-pelan. Kalau nggak bisa dipahamin, disetel lagi, dan disetel terus. Insya Allah ketika ada kemauan pasti ada jalan. Kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini adalah sifat operasi bilangan akar yang ketiga. Akar A dibagi dengan akar B sama dengan akar A per B. Artinya ini sama-sama di dalam akar. Maka cara menghitungnya langsung aja A per B. Atau akar A dibagi akar B. Jadi per itu sama ya dengan bagi seperti ini. Maka cara menghitungnya adalah akar A dibagi B. Dengan catatan B tidak boleh sama dengan 0. Contoh, tentukan hasil dari akar 90 dibagi akar 5. Maka cara mengerjakannya akar 90 dibagi akar 5 sama dengan akar 90 dibagi 5. 90 dibagi 5 hasilnya 18. Sekarang 18, akar 18 bisa disederhanakan. Caranya kita pecah menjadi 2 angka, satu bisa ditarik akarnya dan satu nggak bisa. Ternyata 9 kali 2. 9 kali 2 itu adalah 18. Nah, akar 9 sendiri adalah 3. Keluar dari akar ya, karena dia bisa ditarik akarnya. Jadi dia bukan bentuk akar. Jadi dia dikeluarkan dari akar 9 ini. Keluarkan jadi 3. Nah, 2-nya sendiri tetap di dalam akar. Jadi inilah hasil dari akar 90 dibagi akar 5. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak ibu, dan jika ada masalah atau hal yang tidak bisa dimengerti, silahkan ditanyakan di classroom atau di WA ya. Mungkin itu aja yang bisa Ibu sampaikan dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.